Hai, good morning, good morning. Saturday. This is the moment kita akan ngomongin lagi mengenai perjalanannya seorang Michael Aswin Winardi. Hai Mbak Bince. Hai. Aduh kangen Mbak Bince. Kita akan ngomongin mengenai PhD journey, PhD scholarship. Saya ketik dulu ya. Hai Sir Mike, hai Andrian Bintoro. Ini Andrian SGU ya? Hai, sebentar. Saya lagi pasang pinnya supaya bisa kenalin PhD scholarship journey. Oke, with Michael. Saya posting dulu, lalu saya akan invite ya Sir Michael-nya. Ada Pak Leo di sini. Halo, ada Johandrani. I miss you, Han Han. Oke, kita akan undang Mike Heng Hong. Halo, suara saya kedengeran? Saya nggak bisa dengar suara Budaya ya. Halo, suara saya kedengeran? Udah dengar sekarang? Nah, udah dengar. Oke, Dan. Karena mungkin tadi colokannya kali ya. Oke. Heeh. Nah, pagi ini nih, kayaknya semua juga udah pada nunggu-nunggu ini Profesor Gondrong Mampus. Benar, Mbak Bince. Itu memang sampai lulus nanti mau dibiarin panjang tuh. Nah, kita tuh masih utang banyak banget, Pak Mike, dari pembicaraan kita Mm-mm, dari mm-mm. minggu lalu ya. Jadi Benar. hari ini ada 4 poin yang akan kita kebut balas. Hai Felix Wijaya. Kita akan ngomongin mengenai proses interview Pak Mike yang minggu lalu Pak Mike cerita mengenai dia jatohin itu kursi sehingga membuat satu ruangan melimpah. Benar banget, memalukan ya. Jadi waktu saya udah selesai interview, mau shake hands ke interviewernya, malah Yes. saya jatoin bangku. Yes, Halo benar. Caca, Caca ya. Hai Caca, Caca. Caca. Setelah itu kita akan ngobrolin mengenai leadership group discussion atau LGD. Lalu kita akan Mm-mm. ngomongin mengenai PK, di mana nanti akan ada cerita mengenai nyungsepnya Sir Mike juga. Lalu Please jangan Ibu. persiapan secara personal tentang Michael gimana sampai di airport gitu ya, berapa ribu kali farewell yang dilakukan oleh seorang Michael Yadi Saputra, dan kita mulai dengan yang pertama yaitu di proses interview. Sir Mike, kita masih ada utang apa di minggu lalu yang belum kita bahas di proses interview? Ya, jadi saya lupa ceritain detail mengenai interview. Jadi sebenarnya di proses interview itu kita sebagai calon awardee itu diinterview oleh 3 orang. Nah, 3 orang itu siapa aja sih? Ada ketua wawancaranya, ya saya sebut dengan ketua penguji lah ya. Jadi ada ketuanya gitu ya. Eh, jadi kedua orang lainnya lagi itu ada satu psikolog sama satu orang dari, saya nggak tahu itu dari siapa, dari mana gitu saya nggak tahu. Apakah mungkin itu dari Kemenkeu juga saya nggak tahu gitu ya. Nah, Oke. si ketua penguji ini, yang penanya ini adalah memang profesor atau guru besar yang memang ahli di bidang kita yang kita pilih. Dalam hal ini, kalau saya ini adalah pariwisata, berarti si ketua penguji itu memang adalah profesor yang memang di bidang pariwisata gitu. Hmm. Gitu. Oke. Jadi itu adalah salah satu profesor yang ada di universitas negeri di Indonesia, jadi dari perguruan tinggi negeri. Nah, kemudian saya ditanyakan banyak hal mengenai saya punya research proposal tuh seperti apa, kemudian kenapa saya milih, kenapa ke negaranya Australia, kenapa saya milihnya Griffith, dan seterusnya. Jadi saya harus kasih argumen atau justifikasi yang memang benar-benar make sense buat si penanya. Nah, kemudian si psikolog nanti dia akan benar-benar cross check, dia akan probing setiap jawaban saya itu sesuai nggak dengan esai yang telah saya buat gitu. Jadi kan Oke. saya sempat lagi itu Oh, dicek and sampaikan. recheck ya. Betul, Benar. yang Jadi kita bikin esai dengan berbagai macam reviewer ya.
Jadi itu dicek apakah memang itu buatan kita, apakah itu kita ngarang atau dan sebagainya gitu. Jadi itu sebenarnya untuk ngecek kebenarannya sebenarnya gitu ya. Jadi lumayan tough sih. Saya jujur lumayan tough untuk di bagian sesi sama psikolog. Nah, satu lagi itu adalah menanyakan biasanya adalah menanyakan keindonesiaan. Jadi Wow, Anda cukup Indonesia atau tidak gitu ya? iya, jadi saya ditanyain mengenai Pancasila, saya ditanyakan mengenai kira-kira kalau nanti kamu ke luar negeri, nanti dengan arus barat itu kamu bagaimana menghadapinya, sedangkan kamu kan Oh orang Indonesia iya. yang punya dasar-dasar Pancasila. Nah, kayak gitu-gitulah yang ditanyain. Jadi seperti itu pertanyaannya kurang lebih yang ada di tes wawancara. Nah, kemudian Oke. untuk leaderless group discussion itu kita dimasukkan ke satu ruangan dengan calon wordy lain yang kita nggak kenal siapa. Tapi di awal Oke. kita sebenarnya bisa, jadi waktu di awal kita udah tahu nih, jadi kita harus cari tahu sendiri kira-kira yang segrup sama kita tuh siapa ya di LGD ini gitu. Karena Oke. kita harus bisa dapetin chemistry-nya satu sama lain. Jadi kita udah tektokan dulu nih nanti kurang lebih kalau seandainya studi kasusnya ini nanti kita akan giliran ya gitu. Jadi memang kita tahu bahwa yang namanya judulnya aja leaderless. Jadi nggak ada yang Yes. mimpin di dalam group discussion tersebut gitu. Jadi nggak boleh ada Leaderless domi. ya. Iya, Wait, jadi ada Mas David. Hai Mas iya, hai David. Mas David, apa Oke, kabar? leaderless ya, Sermai. Jadi berapa orang dan dari sekian banyak orang itu nggak ada yang jadi pemimpin dalam group Nggak discussion itu? ada. Jadi Oke. ada observernya yang pasti. Jadi di dalam ruangan tersebut ada 8 sampai 10 orang calon awardee dikumpulkan dalam satu kelompok gitu ya. Kemudian kita membahas mengenai studi kasus tertentu yang memang sudah ditentukan oleh si observer. Kemudian kita masuk ke ruangan itu nggak boleh pakai jam tangan, kita nggak boleh memegang handphone. Jadi kita harus masukin semua ke dalam tas. Jadi nggak ada penunjuk waktu gitu. Bener-bener ya, maksudnya benar-benar itu no clue sih, benar-benar itu blind Iya. banget. Intinya kita berargumen di situ. Jadi kita menyuarakan apa yang menjadi masalahnya, kemudian solusinya seperti apa yang memang terbaik untuk masalah itu, solusinya apa gitu. Jadi itu yang harus kita temukan. Nah, tapi itu nggak ada yang mimpin gitu. Jadi kita harus ngeblend, kita harus menyatu. Dan Berapa orang sih, Mike? 8 sampai 10 orang, Bu. Oh, Bayangin 8. nggak? Kita tuh nggak kenal sama sekali loh. Siapa dia dan siapa mereka gitu. Jadi itu pun dari berbagai latar belakang keilmuan yang berbeda ya. Kalau saya tourism, pada saat itu ada juga yang dari biotech gitu ya. Ada juga yang dari public, iya ada juga yang dari public health. Jadi benar-benar disatuin gitu. Kita dijadikan satu, yang mana kita nggak tahu background mereka dari mana, gitu-gitu segala macam. Wow. Nah, itu prosesnya kan kemarin kalau saya nggak salah dengar sekitar hampir 1 jam ya? Iya, kurang lebih 1 jam. Oke. Jadi Terus, si observernya, sorry Bu. uh-uh. Jadi si observer itu adalah psikolog. Ada 2 orang psikolog. Jadi dia memperhatikan, dia menulis apa yang menjadi kita punya argumen, apa yang menjadi opini. Kemudian nanti dia nggak akan ngomong apapun. Sampai akhirnya dia bilang stop. Gitu aja. Serem. Wow. Oh, jadi gini, meskipun masalah yang didiskusikan di dalam kelompok ini tidak selesai, kalau si observer bilang stop, maka itu stop aja. Stop. Udah stop aja. Oh, oke. Makanya They want to check the hubungan antara dinamikanya. Iya, dinamikanya dinamika benar-benar kelompok. dicek gitu. Karena jadi semua orang tuh harusnya kedapetan gitu, kedapetan ngomong. Jadi waktu LGT itu yang penting adalah kita memang menyampaikan apa yang memang sesuai dengan yang ingin disampaikan oleh si observer. Kemudian kita juga harus nggak boleh egois dengan diri kita. Kita mau menyuarakan semuanya tanpa kita memperhatikan teman kita. Sedangkan teman kita itu belum ngomong apa-apa dan waktunya habis sama kita. Nah itu jadi poin. Iya. Nggak boleh egois ya. Nggak boleh Bu. Betul. Nah itu mesti jadi catatan tuh buat teman-teman yang nanti memang mau mengurus beasiswa dan pada saat leaderless group discussion jangan sampai egois dan jadinya panggung itu jadi milik punya Anda karena itu diamati oleh psikolog gitu. Jadi kita melihat dinamika kelompok.
Hai Mbak Benar, Tria, benar. hopefully one day I can follow your journey as PhD candidate. Yes, Sure, of ya, course you about time can, Mbak nanti, Tria. waktunya akan tiba ya. Nah, Heeh. Sir Mike, oke, itu kita kita sudah selesai dan sebelum menutup yang minggu lalu, Sir Mike menunjukkan sebuah surat yang kata Sir Mike itu Ya, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat penerima beasiswa LPDP. iya Surat benar apa itu Bu. sebenarnya? Jadi surat itu adalah sebenarnya surat sakti ini akan keluar setelah kita. Jadi seleksinya itu memang ada 3 ya kan ya. Sebenarnya saya sampaikan. Jadi ada pertama seleksi tes administrasi, ada seleksi berbasis komputer, ada seleksi wawancara sama LGD. Nah, Oke, kita setelah udah diumumkan sama LPDP bahwa kita secara tes itu sudah disah gitu ya, sah bahwa kita adalah awardee. Kemudian yang harus tahap yang kita lakukan adalah persiapan keberangkatan. oke, Jadi PK semua, ya, bisa ya disebutkan PK. ya. Heeh. Jadi PK di angkatan saya itu kalau nggak salah dari PK 135 sampai PK 143 itu khusus di 2000, pokoknya yang diterima di 2018 itu harus PK di 2019 dari PK 135 sampai PK 143. Nah, konsekuensinya Sermai kalau PK nggak, berapa? saya PK 136 Bu. Oke. Jadi waktu itu PK-nya itu akhir Januari sampai awal Februari, kurang lebih 6 hari gitu ya. Jadi PK itu di akhirnya itu juga harus ada social activity gitu. Jadi LPDP menuntut kita sebagai awardee, bukan menuntut, mewajibkan kita untuk kita membuat suatu social activity yang mana itu ada impact-nya langsung ke masyarakat dari satu PK itu. Gitu. Oh Jadi, wow. nah setelah PK itu barulah dapat surat yang saya sampaikan tadi ke Bu Dea. Yang minggu lalu saya Baik. kirim ke Bu Dea. Ini dia Berarti suratnya. jangan sampai. Oke, itu suratnya tulisan atasnya apa? Boleh dibacain nggak, Sermai? Karena nggak kebaca kalau dari sini kan. Surat pernyataan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Aduh, Jadi, merinding aku. jadi setelah PK kita baru dapat surat pernyataan ini sama letter of guarantee ke universitas yang kita tuju menandakan bahwa kita sebagai awardee ini disponsori oleh Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan Kementerian Keuangan. Ini LOC-nya. Wow. Itu surat saktinya, teman-teman. Jadi itu yang membuat universitas penerima itu percaya dan yakin bahwa dibayari oleh negara ini lewat Betul. Kemenkeu. Nah, Betul. kita ngomong mengenai PK. PK 136 ini saya ingat banget begitu Sermek udah diterima di tanggal 28 Desember gitu ya. Terus dimulai perjalanan dengan kelompok PK ini yang sibuknya luar biasa. Karena teman-teman harus tahu waktu itu Sermek posisinya masih Kaprodi, ketua program studi. Betul ya? Betul. 28 Jadi Desember itu belum diganti, belum mengangkat ketua program studi baru. Jadi beliau ini harus ikutan PK, harus urusin kelompoknya, sekaligus masih menjadi ketua program studi yang mengurus program studi bisnis perhotelan di Ponorogo University. Iya. Nah, Serma, boleh cerita nggak persiapan di PK itu ngapain aja sih? Persiapannya, oke, bentar Bu, sebentar ya. Saya ini lupa membawa sesuatu. Bentar ya, bentar. Oh baik. Silakan. Nah, pada saat PK itu saya ngerasain banget tuh mendampingi seorang Michael Aswin Winardi. Ya, just for your information, saya mungkin masih salah-salah sebut bahwa saya sering panggil dia Michael Yadi Saputra karena namanya memang lebih lama Michael Yadi Saputra dibandingkan Michael Aswin Winardi. Jadi menampingi Michael Aswin Winardi sebagai penerima award itu pada saat persiapan keberangkatan itu atau disebut PK 136 itu luar biasa sih Bu. Biasa sampai yang oke, apalagi mau dibantu apalagi sementara itu dia masih juga harus mengerjakan tugas-tugasnya sebagai Head of Program Hotel Business Program. Iya. Nah, ini baju yang saya pakai, ini baju yang saya pakai ini sebenarnya adalah logo PK saya Bu. Nah, jadi persiapannya itu jadi gini, persiapan PK itu dimulai dengan kita pembentukan perwakilan angkatan atau disebut dengan PA. Nah, si PA ini kita
ditunjuk secara aklamasi gitu ya, secara mufakat dalam forum milis atau forum WhatsApp group gitu. Nah, jadi ini adalah Satu PK berapa orang? kurang lebih ada 120 orang, Bu, dari seluruh Indonesia. Dari Oke. seluruh Indonesia. Jadi itu semua random. Jadi dari Sabang sampai Merauke gitu. Dan itu harus kumpul di Jakarta. Itu harus kumpul di tempat PK. Tempat PK kan berganti-ganti ya. Jadi saya kurang tahu kalau sekarang, kalau zaman dulu saya itu di Cimanggis, Depok, di Wisma Hijau. Jadi harus datang ke situ tuh dari semua seluruh Indonesia yang di angkatan PK saya itu harus datang ke situ. Wow. Jadi dan itu diorganize lewat satu platform WhatsApp group ya? Sama milis yang disiapkan oleh LPDP. Jadi nanti ada koordinator. Gitu ya? Jadi ada koordinator PK di mana kita harus nentuin acaranya seperti. Jadi yang paling susah itu adalah menentukan perwakilan angkatan, Bu. Oke. Gitu. Jadi setiap angkatan itu karena harus memilih. Hampir Anda kan waktu itu hampir Michael ya, waktu itu saya meminta izin kepada ibu dekan saya, betul. Tapi karena memang saya sadar betul bahwa ada tanggung jawab yang nggak boleh saya lepas pada saat itu, jadi saya sadar diri gitu ya, jadi memang nggak bisa gitu. Jadi saya memang waktu itu sebenarnya udah dipilih, ditunjuk, tapi saya bilang sama teman-teman semua, mohon maaf saya nggak bisa, karena nggak dapat restu dari dekan saya gitu. Aduh, mati aku dong itu ya. Ya enggak, Bu, itu kan memang karena restunya, Bu, harus dapat restu, kalau nggak nanti susah juggling kerjaannya. Iya, karena waktu itu saya sempat tanya sama Sir Mike gitu, ini kok bakalan sesibuk apa? Terus kita berhitung ya waktu itu harinya segala macam harus mikir dan segala macam. Akhirnya kita bilang kayaknya impossible banget karena saya juga memperhitungkan Sir Mike ini tinggalnya di Sentul, kantor di Jakarta Barat, meeting di Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat kan ya. Dan itu sekitar 2 sampai 3 hari per minggu untuk mempersiapkan acara untuk 120 orang tadi. Jadi akhirnya setelah kita berhitung, kita diskusikan, saya bilang kayaknya enggak ya, Sir. Karena waktu itu posisi belum bisa mengangkat untuk kaprodi baru. Jadi kita mesti sekitar 2-3 bulan lagi. Akhirnya, oke. Nah, Sir Mike, pada saat persiapan PK, tapi kan Sir Mike tetap aktif juga tuh ya? Karena kita semua harus aktif, Bu. Semua peserta yang di dalam PK itu, yang ada di PK 136 harus aktif. Kalau nggak nanti akan di kick out dari grup dan akan ngikut ke PK selanjutnya. Jadi syaratnya harus aktif. Ya? Dikeluarkan. Jadi dikeluarkan dari PK tersebut. Jadi misalkan saya PK 136. Jadi PK 136 tadi saya bilang bahwa itu Januari sampai Februari. Sedangkan misalkan saya, khususnya saya gitu ya, saya harus pergi di bulan, waktu itu pada saat itu saya harus pergi bulan April. Itu pun masih kurang waktunya karena saya harus ngurusin dokumen untuk visa dan sebagainya, Bu. Jadi saya mau nggak mau harus defer lagi ke universitas, saya undur lagi ke bulan Juni, akhirnya saya baru masuk ke Griffith. Jadi, tapi nanti LPDP juga akan memahami mengenai mahasiswa-mahasiswa yang akan berangkat karena memang masalahnya adalah waktu. Jadi nanti biasanya kalau kayak gitu dimajukan ke PK yang memang sudah di PK-PK awal gitu ya. Gitu. Jadi kalau yang dia nggak aktif, dia di kick out, benar-benar dipindahkan ke PK selanjutnya gitu. Ada yang nasibnya begitu ada. Ada. Jadi yang nggak aktif itu langsung dipindah ke PK paling belakang, Bu, PK 143. Kasian banget. Iya. Jadi ya nggak kasihan juga, tapi masalahnya kita harus benar-benar standby, benar-benar. Ingat nggak waktu kita, mohon maaf, saya bukan sombong. Jadi waktu itu saya ada waktu sama Bu Dea, sama Pak Dowes dan Bu Santi kalau nggak salah gitu ya. Ada kita lagi tuh liburan ke Singapura, inget nggak? Di bulan Januari kita dapat tiket murah. Terus kemudian saya harus pantengin itu yang namanya Google karena semua milis lewat Gmail. Jadi saya harus pantengin karena kalau nggak aktif saya bakal di kick out. Bu. Iya benar. Jadi pada saat kita lagi liburan nih ya, kita udah bobo-bobo gitu kan, capek jalan kesana kemari. Ini orang masih lihat. Iya benar. Pak Dowes yang menjadi saksi mata saya bahwa dia yang mantengin saya sampai jam 3 pagi. Saya standby banget itu. Benar-benar harus standby gitu. Nah, Sir Mike, terus 6 hari itu ngapain aja sih? Nah, jadi perwakilan angkatan itu nanti akan berurusan langsung sama pihak LPDP. Kemudian nanti kita secara in general, secara peserta 120 itu kurang lebih
kita harus buat yang namanya nama angkatan gitu ya. Nah, Oke. kemudian nama angkatan, nah terus kemudian logo angkatan. Ini contoh satunya. Jadi nama angkatan saya adalah Bagaskara Jayasri. Nah, itu harus didiskusikan tuh, Bu, di Milis. Kemudian logonya juga mau seperti apa, itu juga didiskusikan di Milis gitu. Jadi kita semua berembuk, itu kita cuma punya waktu kurang lebih 1 bulan untuk mempersiapkan PK dari pengumuman yang terakhir. Jadi angkatan saya tuh lumayan angkatan yang udah berjibaku gila banget deh. Pokoknya saya PK 136, tadi saya bilang ya, dari akhir Januari sampai awal Februari PK-nya. Sedangkan saya baru dikasih tahu kan 28 Desember, kita semua gitu. Jadi itu cuma punya waktu kurang dari sebulan, cuma 3 minggu lah. Kita harus disiapin semua tuh. Jadi nama angkatan, kemudian lagu angkatan. Jadi kita harus nggak wajib sih, tapi kalau memang ada lagu angkatan, kita buat sendiri lagu angkatannya di luar dari kita harus menghafal Mars LPDP. Terus kita harus buat acaranya, jadi menyusun panitia, kita buat acaranya seperti apa. Nanti akan ada panduannya langsung dari LPDP seperti itu. Jadi kita selama 6 hari sebenarnya kita kita nanti diperlengkapi sama LPDP dalam perihal untuk mengenai misalkan Pancasila itu filosofinya seperti apa. Jadi memang pembicaranya semua top sih, Bu. Keren. Jadi pembicara yang selama ini yang menurut Sir Mike paling mengena di hati Sir Mike? Saya benar-benar terkesima dengan saya tuh selama ini kan kita belajar Pancasila tuh menurut pengalaman saya, mohon maaf, selalu ngebosenin ya, Bu. Tapi ada satu bapak yang kece banget ngajarnya ya, namanya saya lupa, namanya Pak Latif Pak gitu ya. Dia adalah dari Badan Ideologi Pancasila itu, dan itu bisa ngebahas Pancasila tanpa saya ngantuk. Itu keren banget. Jadi bahwa Pancasila itu seperti apa dan seterusnya mempunyai filosofi yang dalam, dan akhirnya kita jadi sadar gitu bahwa oh ya memang kita harusnya menghargai negara ini lewat dasar negara kita Pancasila gitu. Jadi Pak Yudi luar Latif biasa katanya Pak Leo. Ya, Pak Yudi Latif itu siapa yang? Oh ya benar. Kok keren banget. Pak Leo. Karena orang hukum kayaknya. Gitu. Jadi jadi memang Pak Yudi Latif tuh keren banget. Jadi Pak ada Yudi, Pak Yudi ya? Latif. Pak Yudi, ya? Terus kemudian ada dari Wakil Ketua KPK gitu ya. Terus jadi gimana KPK perannya untuk memberantas korupsi di Indonesia dan perjuangannya seperti apa gitu ya, sangat inspiring. Terus ada juga dari guru besar UI mengenai academic writing. Terus ada juga dari lagi itu pokoknya banyak banget, Bu. Ada dari istrinya Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, istrinya Bapak Emil Dardak. Jadi lagi itu datang juga. Jadi nah, Sir Mike, ternyata Pak Yudi Latif itu penulis buku yang luar biasa namanya Negara Paripurna. Saya masih cari itu. Bagus banget itu keren banget. Itu keren banget. Dia akan menjelaskan keren banget deh, Bu. Keren banget. Thank you Pak Leo. Nanti saya cari bukunya. Banget, Pak Leo. Jadi itu keren banget. Nah, Sir Mike, 6 hari itu diinepin semua 120 orang di satu tempat. Iya, diinepin. Jadi benar-benar terus kita semuanya kan monggo, Bu, monggo. Terus semuanya kan sibuk nih kan? Iya, sibuk sampai terjadi sebuah insiden kan yang saya tunggu-tunggu buat saya ceritakan dari episode 1 sampai episode sekarang. Yaitu Sir Mike tiba-tiba pulang ke Jakarta, kembali ke kantor dengan luka di mukanya. Dia nyungsep pada saat kita. Oh iya, itu dan juga gimana, Sir? Jadi gini, Bu, selama PK itu kita nggak boleh pegang handphone. Yes. Itu harus diketahui. Jadi ada accident juga tuh pada saat itu. Sebenarnya saya udah janjian sama salah satu, ya pokoknya intinya begitulah ya, Ibu tahu. Saya nggak boleh pegang handphone, sedangkan lagi itu saya membantu di sesi acara, jadi ribet banget, yang harus banyak banget yang harus dipersiapkan gitu ya. Jadi kita tuh benar-benar selama 6 hari itu harus menyiapkan yang terbaik dari yang kita punya. Jadi kita nanti milih kostum di hari pertama tuh pakai apa, kedua nanti pakai apa, ketiga pakai apa. Jadi benar-benar dipikirin gitu. Sampai akhirnya di hari kelima, Bu, bukan hari ke-6. Jadi hari kelima itu adalah terakhir PK. Karena hari ke-6 itu kita melakukan tadi social activities. Nah, waktu di hari kelima itu saya inget banget waktu mau acara penutupan, saya tuh mau pipis ke toilet. Ke restroom. Terus entah kenapa saya tiba-tiba oleng. Terus saya musruk ke semak-semak, Bu. Jadi drama
Jadi Anda drama tidak melihat drama semak-semak di depan Anda. bukan Bu, Nyungsep Anda masuk. saya tuh kayak kepleset. Jadi licin, ada Oke. air, terus saya Iya. karena buru-buru, terus saya kayak Mm-mm. tergelincir gitu, terus saya oleng, terus badan saya ngusruk ke semak-semak. Jadi, aduh, masalah jatuh sih itu nggak masalah, Bu, ya. Perkara jatuh dilihat orang itu yang bikin malu, ya kan? Terus habis Jadi gitu, Sir Mike ini berarti membuat dua kehebohan. Yang pertama adalah kehebohan mm-mm. pada saat dia menjatuhkan kursi saat dia interview dengan 3 pewawancara. Yang kedua, dia nyungsep pada saat persiapan keberangkatan. Udah keren nggak itu? Bukan Itu lagi. pengalaman Terus, berharga itu. habis gitu, terus saya gini, waktu jatuh kan nggak berasa ya kedebuk aja kan, kedebuk aja udah gitu kan. Terus kok di pipi saya apa ya perih gitu. Terus pas saya beginiin, loh kok berdarah. Jadi dia sobek Bu di sini Aduh, Bu. kasihan. Di sini sobek gitu. Terus habis Iya. gitu, udah dong, saya ke WC, terus saya pipi saya bersihin semuanya, terus saya tutup lah pakai tisu ya kan. Terus temen saya terus saya balik ke ruangan kan ke auditorium karena lagi sesi. Pas saya balik ke auditorium terus teman saya gini, Mike ada apa kok berdarah? Iya nih, saya boleh minta P3K nggak? Saya mau sholat, saya mau minta tensoplas. Aduh malu banget ya ampun, tiba-tiba dong ini di hari terakhir terus mau penutupan Bu, terus tiba-tiba ngusruk coba, aduh. Dan yang keren ya Mike dari ini udah ya, kita udah selesai cerita nyungsepnya, udah puas saya ya cerita mengenai nyungsep Oh itu. puas ya Bu ya, makasih Bu. Puas ketawa-ketawa kan, menyenangkan sekali mau hal itu. Nah, Sir Mike pada saat Sir Mike itu di PK, kalau saya nggak salah kan ada marsnya, ada lagu angkatan, lalu ada foto, ada album, apose, itu semua dibiayain oleh LPDP juga. Semua PK itu dibiayai oleh LPDP, semua Oh wow, PK. keren ya Tapi persiapannya ya. tapi transportasi dari daerah asal ke tujuan itu nggak dibayarkan oleh LPDP. Tapi PK-nya Oke. dibayarkan oleh LPDP. Nah ini buku angkatan saya Wow. Bu. Nah, ini keren. Ini keren banget karena saya udah lihat. Jadi buku angkatannya itu isinya apa aja, Pak Mike? Ini bukunya kayak yearbook Bu, waktu zaman dulu SMA. Ini PK Kayak 136 nih, yearbook. ya. Heeh. Ini tulisannya Bagaskara Jayasri. Terus ini dia buku angkatan namanya. Isinya ya Iya, ini semua foto-foto seangkatan gitu tuh. keren. Terus Keren. ini dari koordinator desainnya. Jadi kita ada koordinator desainnya, memang dia sangat bakat untuk nge-layout semuanya buku angkatan ini. Sampai redaksionalnya juga mereka yang buat. Nah ini ketua angkatan saya namanya Bang David Silalahi. Beliau adalah staf di Kementerian ESDM. Sekarang dia Beliau udah PhD di mana, Sir? di Canberra Bu, di ANU, di Oh, Australian di National University. Australia juga. Sekarang udah di Australia. Kita udah tektokan nih Mas David. Terus ini adalah koordinator PK waktu angkatan saya gitu ya, namanya Pak Muhammad Kamiludin. Terus inilah kurang lebih kayak begini Bu. Terus ada sebaran gitu-gitu. Nah ini ikrarnya, ini Mas LBLDP yang harus kita hafalin. Oh, ada Terus Mas LPDP juga. ada dong. Nah ini perwakilan angkatan nih. Ini perwakilan angkatan PK 136. Wow, Ini orang-orang keren the banget. best yang nggak mikirin hidupnya sendiri, tapi mikirin teman-temannya mau bagaimana nanti di PK. Ini saya salut sama mereka berenam karena mereka benar-benar selflessness. Mereka benar-benar sama sekali nggak mikirin hidup mereka, tapi mereka benar-benar top banget buat ngejalanin sebagai PA. Luar biasa banget ya perjuangannya ya, Sir Mike ya. Dan Bukan itu lagi, dilakukan Bu. untuk 6 hari. Ngatur 120 orang itu kan nggak kaleng-kaleng ya. Harus benar-benar Bukan lagi, Bu. nyiapin apa segala macam, pembicara Bener. dan detail-detailnya. Nah, Sir Mike, kita sampai kepada setelah PK, lalu kan apa nextnya? Apa yang dia harus diurus Pak Mike untuk mempersiapkan dari bulan, kan berarti Februari udah selesai nih PK-nya. Dari Februari sampai ke berangkat bulan Juni Juli itu apa yang disiapin sama Sir Mike? Nah, Ibu jangan sedih. Ini saya mau cerita sesuatu yang mungkin saya belum pernah cerita sama Ibu, dan ini bisa bikin ketawa ngakak lagi. Di suatu malam pada sesi ada
jadi ada salah satu divisi dari pelayanannya LPDP datang sama divisi keuangannya lagi itu saya ingat Pak Lukman sama Bu Ratna. Jadi waktu itu saya menanyakan mengenai nama saya, Bu, yang fenomenal itu ke Bu Ratna. Jadi saya bilang, ya, karena saya bilang gini, Bu Ratna, nanti waktu di letter of guarantee sama di surat pernyataan boleh nggak saya memakai nama saya yang baru? Emang namanya ada berapa, Pak? Gitu. Waktu di saat saya malu, Bu. Saya malu waktu saat itu karena semua 120 orang mendengar. Terus jadi saya bilang gini, "Iya, Bu, saya tuh punya nama 3." "Oh, wow, banyak ya, Pak." Terus, "Iya, Bu, saya punya nama 3." "Wah, ini baru pertama kali nih saya baru dapetin kasus seperti ini sepanjang saya ngurusin LPDP." Akhirnya karena kepanjangan penjelasan kan, akhirnya saya nanti kamu setelah sesi ketemu saya secara khusus ya. Gila. Itu dengan ibu siapa, Pak? Bu Ratna namanya. Ibu Ratna terkesima kan di depan 120 orang ada seseorang pertama kalinya di LPDP punya nama 3. Terus akhirnya, karena LPDP lah, saya akhirnya membuat akte kelahiran baru, saya membuat KTP baru. Iya. Anda itu kan sudah saya kasih tahu kan, pulang sidang itu saya di mobil bilang nih, sambil kita mau belanja apa ya makanan waktu itu kan, mau belanja Thales apa segala macam, saya bilang sama Sir Mike, menurut saya nih waktu itu belum mau bahkan belum mau ngajuin beasiswa lagi kan. Sir Mike, kalau menurut saya nih ya, kalau you mau lancar nih next, lu mesti ganti semua, kita urusin, mumpung sekolahnya semuanya masih ada, mulai dari akte, surat-surat, sertifikat, itu semua tidak diurus sama Anda kan, Anda kena sekarang. Terus sejak saat itulah saya mengurus semua akte kelahiran, terus kemudian KTP supaya di letter of guarantee, Bu, itu sama dengan letter of acceptance dari si Griffith. Jadi nama saya di sini udah Michael Aswin Winardi. Begitupun juga dengan di surat pernyataan. Ini surat pernyataan ini udah Michael Aswin Winardi. KTP, bank account, dan semuanya sudah Michael Aswin Winardi ya sekarang ya? Belum. Untuk bank account belum, Bu, karena waktunya lagi itu nggak cukup. Oh, baik. Bank account masih Michael saja? Masih. Memang kontroversial ini. Michael ini sebetulnya namanya nggak cuma 3, tapi ada 4. Tapi nama yang keempat kita simpan ya. Tidak sebagai boleh, rahasia. Ibu, ya. Tidak kurang baik. Kurang menjual, Ibu. Ya, baik. Nah oke. Sekarang jadi setelah PK itu baru kita dapat letter of guarantee sama surat pernyataan, kita tanda tangan surat pernyataan beasiswa LPDP dengan di atas materai. Kemudian kita kirimkan ke kantor LPDP, kemudian nanti mereka akan mengirimkan letter of guarantee. Setelah letter of guarantee, saya kirim ke Griffith untuk saya dapetin ini. Ini adalah surat sakti yang berikutnya. Karena kalau nggak ada surat sakti ini, saya nggak bisa ngurusin visa student, Bu. Namanya adalah Confirmation of Enrollment, namanya COE. Nah, jadi semua perguruan tinggi di Australia itu akan meng-issue ini, COE ini buat tanda memang saya sudah terdaftar dan sudah mencukupi. Jadi di sini ada nilai TOEFL, ada nilai IELTS, terus udah diterima. Setelah itu nanti, setelah saya terima surat ini, saya baru bisa mengajukan visa student. Oke. Setelah itu baru Pak Michael mengajukan visa ya? Iya, kalau nggak ada COE-nya nggak bakal diterima itu yang namanya visa. Oke. Nah, Sir Mike, berapa lama sih proses visa? Karena visanya Sir Mike itu berlakunya berbeda kan dengan visa yang kami punya. Jadi kalau saya ngurusnya itu lumayan cepat, Bu, karena pada saat itu mungkin ya, karena situasinya mungkin lagi itu saat itu nggak high season. Yang pergi ke Australia, maksudnya pelajar Indonesia yang pergi ke Australia untuk sekolah itu nggak terlalu banyak. Lagi itu tuh saya inget banget, nah ini dia. Ini ada malaikat yang membantu saya untuk mengurus visa Australia, Ibu. Siapa Jadi, sih? buat rekan-rekan di sini yang sedang menonton, saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan jasa dari IDP.
pada saat itu saya waktu itu Bu, ini nggak kenal sama sekali saya orangnya. Tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi saya untuk mengurusi visa. Di mana saya itu waktu itu deg-degan banget. Ini siapa? Saya nggak kenal. Jadi waktu itu ada dari IDP Jogja itu menghubungi saya, namanya Mas Andi Susanto. Jadi Mas Andi ini yang sangat luar biasa membantu saya dalam proses persiapan keberangkatan dokumen saya ke Griffith. Karena setelah itu semua Mas Andi yang urus dari pengurusan visa gitu ya. Saya sangat terbantu banget sama Mas Andi. Kemudian surat pernyataan. Jadi pengisian, kan Ibu tahu ya, form visa itu nggak simple kan. Iya. Itu panjang kali lebar, dan itu benar-benar dibantu sama Mas Andi. Kemudian saya sampai ke medical check up, surat pengantar itu sampai diurus. Saya medical check up lumayan cepat banget Bu. Jadi saya Jumat medical check up, hari Senin hasil medical check up saya sudah hari Jumat saya medical check up, hari Sabtu hasil sudah keluar, dikirim sama Rumah Sakit Premier Jatinegara ke Kedutaan Besar Australia. Kemudian Kedutaan Besar Australia mengeluarkan langsung visa saya dan keluar granted itu di hari Seninnya. Luar biasa. Keren. Kebut ya, Sir. Kebut banget ya. Bukan lagi Bu. Plus ini jangan lupa nih, di visa saya juga harus melampirkan ini Bu. Ini nih, ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong ya. Ini adalah momen-momen di mana kita harus bersaksi untuk Sir Mike, yang fotonya ada saya posting di Instagram. Bagaimana saya dan Sir Vincent bersaksi bahwa yang namanya Michael Aswin Winardi dan Michael Yedi Saputra adalah orang yang sama, dan tepat setelah sidang itu namanya menjadi Michael Aswin Winardi, yaitu menggunakan nama ayahnya Sir Mike. Itu udah, sumpah itu momen yang terepik sih dalam hidup saya. Karena saya mesti datang ke pengadilan gitu ya. Nah, Sir Mike, visa itu kan dapetnya cepet banget. Salinan putusan kata Pak Leo. Bener Pak Leo, kalau orang ember gitu ya. Habis gitu ya Pak Leo, ini asal Bapak tahu nih. Ini sempat direvisi Pak, karena paniteranya sempat salah nulis. Saya berbalik lagi ke pengadilan. Saya bilang, Pak Panitera, mohon maaf, ini salah Pak. Oh salah ya? Saya ngomong lagi Pak ke Panitera. Ya Allah, gue udah balik-balik ke pengadilan negeri kayak macam ke mall. Sekali-kali Mike, salah ketiknya apa nama lagi? Enggak, jadi dia bilang di situ bahwa saya pernah deportasi dari Hong Kong. Ngaco banget gak? Anda pernah dideportasi, serem sekali. Iya, serem banget kan. Gini, perasaan gue nggak pernah dideportasi di Hong Kong. Bagaimana nih Cita? Tapi memang bener loh, waktu kita itu pergi ke Singapura yang tadi Pak Michael cerita juga, kita tuh semuanya udah keluar dari border gitu ya. Seremnya itu ditahan lebih lama, jadi kita nungguin setengah jam. Ibu, nungguin Anda. Biar kata nih sekarang saya udah pakai password baru dengan nama baru Bu, tetap aja kejadian begitu Bu, nggak berubah. Memang kayaknya nama dan wajah Anda itu tersangkut pada hal sesuatu, Sir. Kita belum selamatkan waktu itu. Saya lupa kita selamatkan bubur merah, bubur putih. Oh iya, baik. Nah, terus gini Bu, jadi ya Mas Andi, saya dalam kesempatan ini saya berterima kasih banget sama Mas Andi Susanto yang sudah membantu saya dari IDP Jogja. Kalau memang nanti ada yang mau, wow, halo Kosu. Bukan sih, bukan. Pak Sincil ini, dari Grand Tropic dulu, iya betul. Hai Pak, apa kabar? Iya. Nah jadi kalau misalnya memang rekan-rekan semua yang nonton pengen nomor telepon Pak Mas Andi, akan saya berikan di DM saja ke saya lewat Instagram. Nanti saya akan share. Oke. Bagi teman-teman pelajar yang mau melanjutkan sekolah ke luar negeri, nggak harus Australia ya Pak Mike? Iya, mau kemanapun. Iya, karena IDP itu adalah servis kemanapun, jadi bisa DM ke Sir Mike untuk menanyakan nomor handphone dari Mas Andi Susanto, IDP Jogja ya. Karena memang very helpful pada saat proses pembuatan visanya Pak Michael. Dan semua jasa itu diberikan secara cuma-cuma Bu, aka gratis. Saya tuh saya terharu. Saya nggak ngerti Bu. Pokoknya itu gratis Bu. Saya terharu. Jadi bagi teman-teman yang mau ke negara-negara Commonwealth, contohnya kayak Australia sama Inggris, itu hubungin IDP. Oke. Ada Mike. Hai Mike. Michael Nathanael. Mike 2.
Michael Cincin bukan Michael sih? Cincin, betul, Iya, Michael halo Cincin. Michael Cincin. Mari kita doakan semoga Mas Andi Susanto yang telah membawa Pak Michael bisa Iya, sampai luar biasa. hari ini selalu diberkati Tuhan dan selalu sehat dan bahagia ya, Sir Mike. Amin. Semoga Salam Mas buat Andi Mas Andi selalu Susanto. berbahagia. Mm-mm. Betul. Nah, setelah proses persiapan keberangkatan yang begitu heboh tadi, ada bukunya, ada marsnya, dan segala rupa ya. Setelah itu Pak Michael sudah mulai masuk dan pengurusan visa sudah selesai. Mulailah Pak Michael mengurus personal nih. Kan secara Mm-mm. personal, waktu itu bulan apa ya Pak Mike itu digantikan oleh Pak Vincent sebagai Bulan Kaprodi. Maret, akhir Maret saya Bulan udah Maret. awal 1 April saya udah nggak menjabat sebagai Kaprodi. Oke, jadi setelah tidak menjabat per 1 April, Pak Michael sudah tidak menjabat, lalu mulailah pengurusan kontrak dengan universitas. Mm-mm, Nah, ini mm-mm. dimulai hal-hal yang lebih seru nih. Sir Mike itu kan pertemanannya dari hulu ke hilir kan ya, dan juga Sir Eh, Mike ini adalah salah satu orang yang sangat aktif di gereja yaitu di GPCC. Nah, kan itu temannya, tentu saja tidak hanya satu dua seperti saya, temannya ada oh iya. ribuan, gitu ya. Oh Heeh. iya 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 baru nih ya. Ini baru pengumuman ya kayak Baru. begini ya. Kalau Iya iya iya. kalau saya kan orangnya yang kalem, pendiam, temannya cuma beberapa gitu, Banget. circle Percaya kan. banget deh. Heeh. Kalau Anda, aduh terima kasih Pak Sugianto masih cantik katanya Ibu HRD-ku. Iya Pak, terima kasih. Nah kalau Sir Mike ini temannya ribuan. Sir Mike dari bulan Maret sampai bulan Juni berangkat. Anda itu farewell berapa ribu kali, Pak? Lebih tepatnya itu dimulai dari bulan Mei sih, Bu. Dari bulan Mei itu ada aja ya, setiap minggu tuh ada aja. Jadi dari teman-teman baik. Jadi dari inner circle dulu ya. Jadi dimulai dari inner circle sampai ke teman-teman komunitas gereja, sampai teman-teman di pelayanan gereja juga, sampai ke teman-teman kantor gitu ya, sampai ke teman-teman yoga. Geng kami bersembilan itu luar biasa kan ya, Semua posesifnya ya kan. demanding. Iya, ada Semua, Mbak Bince di semua, sini. semua harus diturutin, Bu. Jadi Iya. bener-bener padat banget ya setiap weekend. Saya pusing. Jadi Sir Mike ini ya, turnya nih, tur farewell-nya ngalah-ngalahin turnya artis ya. Heeh. Artis Siapa, aja Bu? seminggu, hah? Artis aja Siapa seminggu kan artisnya? eh, konser 2 hari 3 hari. Kalau Oh Sir iya. Michael 1 minggu farewell bisa 5 hari. Ibu jangan gitu Ya dong, saya kan? malu. Tuh ada Babin tuh, Mas Prof katanya gitu. Iya, Oh gini Mas Bu Prof. Dea, Ya. saya juga ada satu lagi dokumen surat sakti yang penting buat dosen PTN atau PTS. Jadi ini apapun harus diupdate oleh Bapak Ibu dosen yang mau mengajukan keluar negeri, khususnya keluar negeri ya. Ini harus ditanya dan diupdated mengenai kebenarannya juga pemberlakuan peraturannya dari Kemenristek Dikti. Karena Oke. saya harus mendapatkan surat izin Kementerian Sekretariat Negara, Bu. Ini yang disebut dengan SP Setnek. Jadi gunanya apa? Untuk dosen perguruan tinggi swasta, gunanya adalah ketika saya balik, ijazah saya nanti diakui oleh Kemenristek Dikti. Oh, itu harus sebelum berangkat. Dan itu urus Ya, sendiri, Pak Mike. Urus sendiri. Kangen juga sama Mbak Bince. Sebentar ya, ini Sir Mike akan kembali lagi. Kayaknya. Sir Mike, can you hear my voice? here I can see you also. Why? All good, Bu. Halo, Sir Mike. Halo, Oh, Bu. all good, oke. All good. Iya, iya. Nah, Kata Mbak Bince kangen banget sama kita. ayo Mbak ke Australia. Nah, Belum boleh, jadi, border belum dibuka. nah, ketika saya waktu di minggu lalu, saya kan bilang saya ngurus surat ke LL Dikti, ke Kemendikbud, dulu Ristek Dikti gitu ya. Itu semua saya Iya. juga pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Rizky. Luar biasa banget, saya Oh, udah dibantu, terima yes. kasih banget. Miss England cetar kita itu loh, Bu. Yes. Miss Iya, luar England itu biasa. ya. Miss England itu kalau ke LL Dikti, dia dari ujung parkiran sampai lantai atas, dia kenal semuanya. Famous, Bu, Memang famous.
dia Heeh. kesayangan semua orang di sana. Seneng saya tuh, Iya. bangga saya tuh Jadi punya teman jadi waktu Finland. itu saya ke Kemenristek Dikti, ke Dirjen Dikti ditemani oleh Mbak Rizky. Kemudian saya ajuin suratnya, kemudian ya saya dibantu sama Mbak Rizky dari LL Dikti sampai ke Dirjen Dikti. Sebenarnya waktu itu kalau nggak salah juga kita waktu you urusin perubahan paspor atau pembuatan paspor dibantu sama Mbak Binca kan ya? Enggak dong. Eh, Enggak, iya beda. dong. Enggak. Oh, Kalau kalau penambahan nama saya urus sendiri ke Imigrasi Bogor. Waktu iya. itu pakai andil Babin karena saya perpanjangan saya punya paspor di Warung Buncit, di Imigrasi Warung Buncit, Jaksel. Oh, itu pakai tangan sakti Ibu Eh, Binca kan? ini juga bukan Heeh. lagi, ini juga bukan lagi Sakti Mandraguna ini ibu-ibu. Ibu Bince Karwoto ini luar biasa. Iya, sakti dia. Pokoknya banyak orang Mandraguna. sakti di teman-teman kita itu sehingga perjalanan Iya, Sermai itu bukan. jadi dimudahkan sekali. Nah, Lancar Sermai pokoknya. ini karena sudah masuk ke 10 menit terakhir. Sermai boleh sharing nggak ke teman-teman apa persiapan secara personal? Tadi kan persiapan dokumen sudah selesai, persiapan keberangkatan sudah selesai. Persiapan secara personal yang Sermai secara mental maupun barang-barang harus disiapkan. First thing first, saya juga dibantu sama Mas Andi Susanto untuk pembuatan bank account di Australia. Jadi waktu di Jakarta, saya udah dibuatin bank account Australia, Bu, sama Mas Andi. Kemudian Oh, saya juga dikasih sama IDP itu kayak buku pocket gitu untuk living as a student in Australia. Nah, yang first oke. thing first adalah kita harus tentuin tempat tinggal. Nah, buat teman-teman yang mau dimanapun lah perginya ke negaranya, biasanya kita pakai Airbnb dulu untuk 2 minggu pertama, Bu. Sambil kita dalam 2 minggu itu, kita inspeksi rumah yang mau kita tinggal. Entah nanti kita kalau yang bawa keluarga ngontrak rumah, gitu ya, lebih murah. Atau kalau seperti saya cari house atau flat, yang mana saya Sharing sharing room. sama teman-teman, iya gitu. Jadi saya Oke. istilahnya kalau di Indonesianya kayak ngekos gitu. Jadi saya itu yang harus di apa namanya disiasati terlebih dahulu. Karena kan kalau Oke. nggak nanti kita ngemper kan ya tinggal di Australia kan. Jadi penting Jangan banget dong, mana tuh. tega saya melepas Anda ngemper di Iya. negara orang Jadi kan. awal Diketawain banget sama Mbak kita Binci tuh. awal banget Airbnb, kemudian inspeksi. Inspeksi itu penting banget karena kan kita kalau mau tinggal di suatu rumah kan kita harus feel ini enak nggak, tenang nggak perasaannya, nyaman nggak gitu Bu. Jadi itu penting banget. Setelah itu kita harus siapin semua Oke. dokumen yang memang dibutuhin gitu ya. Saya bawa semua dokumen-dokumen, walaupun itu pada akhirnya juga nggak kepake, tapi saya siapin. Kemudian karena di Australia ini waktu saya datang, ya saya siapin baju hangat karena ada musim dingin di Australia gitu ya. Kemudian hal juga yang harus disiapkan adalah saya juga harus siapin uang selama saya tinggal di sana gitu. Terus Kira-kira berapa kemudian waktu itu Pak yang siapkan ya? waktu itu saya karena memang itu juga sudah disiapkan sama LPDP Bu, jadi saya tinggal apa eh, tinggal nuker doang gitu ya dari uang saku yang sudah diberikan LPDP. Sebenarnya kalau mau 1.000 tuh cukup untuk sebulan lah. Kurang lebih untuk awal-awal ya. Kita set up, maksudnya sebagai awal-awal tuh itu cukup 1.000 kalau buat saya. Jadi kayak belanja Oke. kebutuhan sehari-hari, sabun, apa namanya, yang lain-lain gitu itu saya siapin di awal sih. Saya beli di sini karena saya prepare bawa baju yang banyak ketimbang kalau harus bawa kayak shampoo, sabun dan sebagainya gitu. Bahkan saya nggak bawa makanan Indonesia sama sekali. Iya, iya, iya. Karena waktu itu kita juga takut ya, karena ada yang bilang bahwa Karena beberapa Australia negara lumayan Indonesia strict. nggak boleh masuk. Lumayan Betul, strict. betul. Ya, Gitu. nah terus apa lagi Mike yang mesti disiapkan? Kalau secara itu kan barang-barang udah lengkap nih ya. Ada pocketbook bisa kerjasama sama IDP atau minta ke IDP. Tadi bisa hubungi Mas Andi Susanto. Lalu tempat tinggal udah disiapin terlebih dahulu. Pakai Airbnb dulu selama 2 minggu baru cari yang cocok yang pas. Karena nanti kita akan minggu depan kita akan cerita bagaimana Mike proses perpindahannya, transisinya, adjustmentnya sampai ke kampus dan segala macam. Lalu semua dokumen yang dibutuhkan, baju-baju, uang, dan segala macam. Kalau secara mental,
apa yang disiapkan oleh Sir Mike? Karena saya tahu Sir Mike paling berat adalah harus meninggalkan ibu ya, mama ya. Mami itu Betul. kan jadi sendirian di Heeh, Jakarta dengan bener. Cici saja. Nah, apa Jadi persiapan mental yang Sir Mike siapkan? spend banyak waktu sih waktu itu sama keluarga karena waktu itu juga pekerjaan saya tinggal meneruskan aja ya ngajar dan seterusnya. Jadi saya lebih banyak spend waktu sama keluarga saya. Jadi waktu itu ya sering makan di luar gitu ya, ngajak makan keluarga bareng dan sebagainya gitu. Jadi paling berat emang ninggalin orang tua si mami waktu itu di Jakarta. Sampai sekarang juga masih. Jadi kalau lagi kangen ya, kalau karena saya thanks God-nya memang karena kita hidup di era digital yang sangat luar biasa ini. Jadi kalau mau kangen ya tinggal WhatsApp call atau apapun gitu ya Bu. Jadi lebih ke arah ini sih, saya ikhlas untuk meninggalkan semua yang ada di Indonesia gitu karena waktu itu kan kondisinya gini, banyak teman-teman yang bilang gini, oh enak banget sih lo pindah gitu-gitu. Terus saya bilang sama mereka gini, semua saya bilang sama mereka begini, justru yang paling berat adalah gue sebenarnya. Karena kalian masih tetap berada di komunitas yang sama, di mana kalau saya harus mencari komunitas yang baru, yang mana saya harus mencari komunitas yang sesuai dengan saya gitu. Saya harus mencari lagi, saya harus bangun dari awal lagi gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang mudah buat saya yang mempunyai kepribadian yang seperti ini gitu. Jadi saya juga pun kaget gitu ya waktu pindah ke sini. Sebenarnya saya nggak terlalu mengalami culture shock yang sangat luar biasa Bu, karena secara makanan saya ibu tahu lah ya, saya tuh pemakan segalanya. Saya nggak milih-milih, apapun yang ada saya makan. Mau roti pakai keju saya habek, mau ada sandwich doang saya habek. Jadi semua saya Ada makan susu gitu. enak, habis. Iya kan? Habis. Nah iya, jadi kalau untuk makanan saya nggak pernah ada masalah. Cuman kalau untuk lingkungan, karena kan zona yang di luar zona nyaman saya ya, jadi saya harus benar-benar beradaptasi. Kemudian saya harus beradaptasi dengan orang-orang di luar dari budaya saya, dari negara lain gitu, dari PhD student yang lain, bahkan dengan dosen-dosen yang memang, dan juga saya harus adaptasi dengan sistem pendidikan yang memang juga berbeda sekali dengan yang ada di Indonesia. Nah, Jadi tunggu. Itu nanti kita simpan buat minggu depan kan? Itu kan siap. transisi kan ya. Jadi nanti kita akan tahu gimana cerita mengenai Sir Mike yang tadinya itu sangat menyukai udara dingin di Indonesia ini. Sampai di sana dia bilang, oh saya suka banget dingin. Sampai akhirnya dia harus beli pemanas karena dingin itu luar biasa. Iya, Ada ciut kan juga begitu. kita nih. Ciut Uh-uh. juga Bu kita Bu. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi ini, minggu depan kita akan cerita bagaimana proses transisi Sir Mike dengan pencarian rumah, dapat rumah baru, sempat pindah juga. Kita hari ini kita tutup dengan Sir Mike pada saat di bandara. Ada berapa bus yang nganter Sir Mike? Nggak bus sih Bu, nggak bus. Tapi kalau dihitung orangnya mungkin ada sekitar 20 sampai 25 orang lah. Lebih kali. Saya ada bukti fotonya, nanti saya posting deh. Kan saya Penuh bersahaja dari Bu. ujung ke ujung. Hah? Oh, apa mau saya mau manasik haji atau gimana Bu? Nah, itu tadi. Memang karena Sir Mike ini banyak yang menyayangi gitu ya, semuanya pengen perpisahan, semuanya pengen apa namanya mengantarkan gitu ya. Jadi pada saat di bandara itu memang situasinya heboh dan tapi hari itu kita sangat sangat gentle ya, kita tidak nangis-nangisan. Oh, Kita berdua enggak. saya Ada yang saya, iya, ada yang saya nggak sangka-sangka, justru nangis Bu. oh Bapak iya, sang prodi Dowes kita, iya, Astana iya. sang prodi kita Bu. Urai dari mata dia. Saya kaget banget kenapa nih anak jadi begini, ya kan? Iya, iya. Saya, iya, Miss Ekman juga Iya. ikut ambil Miss bandara Emma tuh. eksis lah pokoknya. Miss Ekman nanti kita kapan ke Australia Makasih kita ya. tunggu Miss Ekman ya. Iya bener, ayo datang ke Australia ditunggu. Oke, jadi itulah tadi perbincangan kita dengan Michael Aswin Winardi yang sudah mencakup 4 hal, yaitu proses interviewnya, proses leaderless group discussion, lalu proses persiapan keberangkatan atau PK. Kebetulan Sir Mike ada di PK 136, yaitu Bagaskara Jayasri, dan juga Betul. persiapan personal sampai titik Sir Mike di airport, yang teman-teman bisa lihat fotonya di iklan kita untuk Instagram hari ini. Dan minggu depan kita akan ketemu lagi tepat pukul 10 untuk membicarakan bagaimana
proses transisi Michael Yadi Saputra hidup di Australia, beradaptasi dengan supervisor, beradaptasi dengan tumpukan beban atau tumpukan kewajiban selagi menjadi PhD awardee, sekaligus dengan tuntutan untuk tetap mengabdi pada negara ini di LPDP. Jadi kita akan saksikan yang itu minggu depan. Terima kasih, Sir Mike, untuk Thank you, Bu bincang-bincangnya Dea. As pagi always, ini. thank you banget. Thank you. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. See ya. I love you. Thank you.